umat muslim. Di sebelah ada, iman sebelah ada ayat-ayat seperti itu. Di mana orang-orang yang menyembah Yesus, orang-orang yang mengikuti Yesus disebut dengan jiwa-jiwa yang tenang. Ada? Dia ada, Dinda? Nggak ada. Nggak ada. Kecuali pun legitimasi dari sosok yang mereka sembah, mereka tidak punya legitimasi dan validasi apapun itu. Biar dia. Cari makan di bawah. Makanya saya berkali-kali mengatakan kepada kalian saudara-saudaraku, apapun saat ini profesimu, semaksiat apapun kau lakukan saat ini, kau apa? Berjudai, narkoboy, berzinoi, menipu orang, apa? Memperkaus, apa? Bandar narkoboy, apa? Hah? Semaksiat apapun kau, ya, semaksiat apapun kau, ketika kau memohon ampun kepada Tuhanmu, niscaya kau dapat ampunan dari Tuhanmu. Dan semaksiat apapun kau, ya, semaksiat apapun kau, selama kamu masih termasuk orang-orang yang mendirikan sholat, maka kau masih bertuhan. Kau masih bertuhan. Jangan karena kau berzina tadi malam, kau nggak sholat subuh. Jangan abangku, tetap sholat subuh kau. Tetap sholat subuh. Walaupun tadi malam kau baru minum miras, ajojoing, dung, subuhnya sholat kau. Jangan putus hubunganmu dengan Tuhanmu. Jangan kau putus. Ya kan? Dosamu urusanmu sama Tuhanmu, bukan urusanmu sama makhluk. Nggak usah. Sementara dalam surat atau apa dalam sementara dalam surah An-Nasr ayat terakhir Allah mengatakan innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia maha penerima taubat. Tobat kau Dinda, ya, tobat kau. Sujud kau dalam sholat, mau nangis kau karena terisak-isaknya kau nangis, nggak terkonsentrasi lagi nafasmu, meninggal kau di situ, jannah untukmu. Luar biasa. Allah kita itu nggak lemah gitu loh, bukan kayak sebelah pakai drama. Untuk mengampuni dosa saja pakai drama, repot kali. Pakai acara turun ke dunia lah, melalui rahim wanita lah, pakai drama pura-pura jadi anak-anak, drama pura-pura jadi remaja, drama pura-pura menjadi orang dewasa, drama pura-pura kelaparan, kehausan, drama pura-pura dicoba iblis, drama pura-pura ditangkap tentara, drama pura-pura dipukulin, diludahin, dibunuh, metong, pura-pura bangkit. Allah, drama. Repot. Allah nggak perlu drama. Allah nggak perlu berdrama. Karena apa? Kemahakuasaannya Allah itu mutlak. Mutlak. Tak bisa diintervensi siapapun. Luar biasa. Maka dikatakan Allah, kenapa kau cari tandingan yang lain selain aku? Kenapa kau menyembah Tuhan-Tuhan lain selain aku? Gitu loh. Sementara dengan kemahakuasaannya, ya, yang bersifat apa sendiri itu, tak butuh apapun itu, ya, dia bisa melakukan apapun tanpa membutuhkan drama. Kalau yang sebelah kan repot kali bang, pakai drama-drama bang. Inilah yang jadi pemikiranku ketika aku belajar Islam di awal dulu. Iya juga ya, ngapain pakai drama ya? Repot kali pakai drama-drama kayak gini. Ku ampuni selesai. Ngapain pakai drama-drama hingga ngerusak perawan seorang wanita? Kan kasihan wanitanya kalau kayak gini. Pikir. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana itu? Kita naik sambil ya. Ada aku di bawah jimakimu. Karena ada kerjaan jadi nggak naik aku. Di Jambra masih king aku, ya udahlah aku terima. Ada kerjaan dikit. Ada kerjaan dia Bil. Bagi-bagi lah. Dan ngapain YouTube-nya bikin tamel. Oh. Oke, Tina, selamat bergabung Tina. Halo Tina. Oke, naikkan moderator, oten-otennya naikkan. Sambil nunggu oten-oten kita bernarasi dulu ya. Makanya terkadang gini teman-teman ya, ketika aku sholat berjamaah di masjid atau di musola, aku ngelihat ada umat muslim, dia berdoa teman, kusuka dia berdoa gini.
Dalam hatiku aku berkata gini dalam hatiku, ya Allah, kabulkan doanya. Kabulkan doanya, kabulkan doanya. Karena apa? Ketika doa dia dikabulkan, kita nggak tahu apa yang dimintanya. Yang pasti dia meminta kebaikan atas dirinya, istri dan anak-anaknya, maka pengabulan doanya itu juga sampai kepada kita. Enak. Keren kan? Keren Islam. Itu buktinya Allah itu maha segalanya. Nggak perlu perhitung-hitungan. Nggak perlu. Luar biasa kan? Makanya aku kalau siap sholat, kadang buru-buru kan aku zikirnya di atas sepeda motor. Buru-buru aku melakukan zikir-zikirku, aku lakukan di atas sepeda motor. Tapi ketika mau bergerak, aku tengok ada orang berdoa dengan khusyuk. Begini tangannya meminta kepada Allah. Kan? Dalam hatiku aku tengok dia, ya Allah, kabulkan doanya. Kabulkan doanya, kabulkan doanya. Karena nggak tahu kita, Bang. Mungkin tutur kata dia lebih indah ketika meminta kepada Allah. Hati dia penuh harap dan cemas ketika meminta kepada Allah. Kan dikatakan dalam Al-Quran, berdoalah kamu, mintalah kepadaku dengan hati yang cemas. Kan gitu kan, dengan penuh rasa takut. Nggak tahu kita, mana tahu dia penuh rasa takut waktu itu. Kita nebeng sama dia, kabulkan doanya ya Allah. Ternyata dikabulkan doanya, kan gitu. Kita pun dapat dari apa yang dimintanya. Gitu loh, keren kan? Keren Islam. Nggak perlu begini berdoanya teman-teman. Nggak perlu drama-drama gitu, nggak perlu. Habis energimu, habis. Habis. Ya, itu luar biasanya Islam. Jadi kenapa kau tolak? Drong cair Bang Mistendra. Mistendra. Bukan abangku, barakallahu fikum. Mananya moderator? Nggak ada yang naik. Jadi untuk beramal pun perlu kecerdasan juga, teman-teman. Kan? Beramal pun dalam Islam kita butuh kecerdasan. Contoh dalam mengelola harta. Ini salah satu caranya, teman-teman. Kalau kalian mau mendapatkan rahmat dari majelis taklim, nggak sempat kalian datangi majelis taklim itu, sampaikan hartamu. Sampaikan hartamu. Ingat ya, sedekah yang paling disukai Nabi Muhammad SAW adalah sedekah air. Ingat tuh. Sedekah yang paling disukai Nabi itu sedekah air. Maka ketika kalian ada lihat majelis taklim, beli aqua gelas, teman-teman. Nggak bisa kau beli 1 dus, beli 10 atau 5. Ya kan, hantarkan ke majelis taklim tadi, diminum air tadi sama orang soleh, sama guru tadi, yang ngajarin majelis taklim di situ, diminumnya, air itu masuk ke dalam perutnya, ya kan, diproses dalam tubuhnya, sebagian setetes cuil air itu menjadi darah dagingnya, kan gitu, dibawanya dalam sholat tahajudnya, dibawanya dalam sholat 5 waktunya, dibawanya dalam baca Qur'annya, dibawanya dalam puasanya, dibawanya dalam majelis taklim ketika dia mengajar, dan dibawanya sampai ke jannah, teman-teman. Aqua gelas satu botol, dibawanya sampai ke jannah. Maka Nabi Muhammad SAW kan bersabda kan, barang siapa yang memiliki sesuatu nanti di jannah, sesuatu di jannah, ya harta di jannah, ya apapun yang dimiliki di jannah ditetapkan Allah, maka dia akan masuk ke dalam jannahnya. Mungkin pun, ya prosesnya bagaimana? Ketika kita melakukan itu, kita mendapatkan hidayah dari Allah. Dengan kita istiqomah dengan iman dan Islam. Kan gitu, melalui apa? Melalui setetes darah, secuil darah yang masuk ke dalam diri guru kita yang orang soleh ini. Berdoa dia, setiap doanya itu sampai kepada kita, meskipun dia tidak niatkan untuk kita. Keren kan? Keren. Makanya Islam itu mudah. Ya, asal kau gunakan akal gitu loh. Lewat kita naik kereta ini, ngereng. Iya, ada majelis taklim di situ. Niatkan. Aku nanti ada duit nanti goceng, punya duit goceng aku nanti ini. Aku belilah nanti aku gelas dabah. Nanti ku antarkan ke sana karena memang aku kerja. Bukan aku mengingkari majelis taklimnya, aku kerja. Allah pun tahu aku bekerja kan gitu. Allah pun tahu aku ngurus anak-anakku. Allah pun tahu aku harus istirahat kan gitu. Oh, diantarkan ke situ. Assalamualaikum, dia bagikan 5.000, kuasa dapat 10 ya. 10 air cup itu. Hantarkan. Diminum sama mereka, nggak mungkin dibuang. Diminum. Itu masih minuman, belum lagi makanan.
Belum lagi makanan. Makanya ini teman-teman ya, di malam Jumat saya ada majelis tahsin. Saya ada majelis tahsin di mana sebulan satu kali. Di situ Bang Farouk mengadakan apa walimah, makan-makan. Sebulan sekali makan-makan. Itu teman-teman yang tahsin di situ termasuk guru itu kusenangkan. Ya kan, kayak minggu lalu kan, bulan lalu kan, ku tempah itu bubur kacang hijau, beli durian, padahal aku gak suka durian. Tak perlu kukatakan bagaimana menderitanya aku mencium bau durian. Tapi demi mendapatkan rahmat dari Allah, cair bro. Tapi demi saudara-saudaraku yang berkontribusi di TikTok ini ya, mendapatkan rahmat dari Allah, baik tetep layar maupun gift-gift yang kalian berikan, ya kan, kutahankan itu bau durian itu. Aku udah pusing kepala aku. Ustadz yang bilang kan, gimana Bang Farouk suka durian? Enggak Ustadz, aduh durian. Tapi apa yang kalian kontribusikan dimakan insya Allah sama orang soleh, kan? Jadi darah daging mereka dibawa mereka dalam sholatnya. Itulah investasimu. Itu investasimu. Gitu loh. Nggak repot bang. Nggak perlu kaya untuk sampai jannah. Miskin kita bisa sampai ke dalam jannahnya Allah. Begitu ya, luar biasanya Islam itu. Makanya ya dikatakan di dalam Al-Quran ya, orang-orang yang beriman yang masuki surganya Allah, bukan orang-orang yang nggak pernah berdosa, gitu teman-teman ya. Oke, lanjut, ada Raja Simbolo. Ya betul bang Fikri, investasi akhirat, bener itu, investasi akhirat ini. Oke Raja, selamat bergabung Raja. Sehingga Bang Farouk. Oke, Islam Kristen, Dinda. Islam Kristen. Dinda, Islam. Oke, mau diskusi Dinda? Iya Bujang. Aduh, udah turun kau. Belum apa pada kerasukan kau. Dinda, baca Matius 5 nomor 44. Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi orang menganiaya kamu. Kalau kau merasa teraniaya, berdoa kau, jangan ngomong kotor. Matius 5 nomor 39. Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan jika ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Rong, cair bang siapa? Ini kau nggak ada dia apa-apain, dia kerasukan kau ini. Kenapa hatimu tuh panas? Ya kenapa hatimu panas? Karena adanya api. Dari mana sumbernya api? Itu dari jin. Banyak kali jin dalam dirimu, makanya kau gampang marah. Ya kan? Kau gampang marah karena apa? Kau tuh dikuasai sama jin. Jinnya itu anak keturunan dari iblis. Itu parahnya. Makin marah aja. Kata-kata yang keluar dari lisan, kata-kata yang kotor aja. Habis itu keluar ajaran kasih. Aku dulu oten nggak kayak gitu-gitu kali dulu. Nggak gitu-gitu kali aku dulu waktu oten. Kalian kok parah-parah kali. Oten di mana ya kalian? Udah nggak usah naik lagi kau apa, Raja Simbolo. Nanti stroke kau. Emosi kau nanti stroke. Sikit-sikit emosi. Pening nengok kau. Macem betul kali aja kau. Emosimu kau keluarkan. Kau tunjukkan emosi orang kau kantongi. Tenangkan dulu dirimu, cemplungkan dulu badanmu ke sungai. Oke, Rang apa ini? Rang Rantau, selamat bergabung. Rang Rantau. Halo, Rang Rantau. Islam itu bukanlah agama yang mematikan emosional, bukan. Dalam Islam bukan berarti kita nggak boleh emosi, tapi ada bagian-bagiannya. Pada saat kapan dibolehkan kita marah? Bukan nggak boleh marah dalam Islam, boleh, ya kan? Tapi bagian mana yang membuat kita marah? Yang pertama, ya ketika agama kita diolok-olok, marah kau. Nggak boleh nggak marah kau, harus marah kau. Ya, agamamu diperangi, marah kau. Ya kan? Wajib kau lawan itu, jangan kita diem saja gitu loh. Jika tak punya kemampuan atas itu, tinggalkan tempat itu supaya kau jangan sampai seperti mereka gitu.
Maka diem aja. Ya kan? Agama jadi olok, Tuhannya dihina, diem aja. Orang tuanya dihina, diem aja. Itu longor. Ya kan? Anak istrinya diganggu, diem aja. Nggak ada itu. Nggak ada, nggak gitu Islam. Marah kau. Istrimu diganggu orang, marah kau. Anakmu disakitin orang, marah kau. Nggak boleh nggak marah, marah. Karena apa? Mereka kehormatanmu, begitu. Oke, Papua, selamat bergabung Papua. Papua. Assalamualaikum Bang Faruk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Papua. Nggak enak dengar Bang Faruk. Makanya saya jadi pendengar aja enak, senang banget. Masya Allah. Ada yang mau disampaikan, abangku? Ya, semoga kita sehat-sehat selalu aja gitu. Makasih Bang Faruk, Amin. lanjut. Siap, amin, amin. Ya nyimak di bawah dulu abangku ya, Bang Papua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu istri belum cair itu, dia belum sadar itu. Kalau sadar bersuara dia itu. Si gondrong-gondrong aja pun yang cair katanya itu. Kita pilih lagi ya, atau yang lainnya ya, santai aja. Santai aja. Santai aja, selamat bergabung. Halo, santai aja. Santai. Kemana oten-oten ini? Entah kemana. Itu SD. Itu SD. Ah, Itu Bang Zuma WA aku tadi pagi. Dibilang dia ketiduran tadi malam. Nggak ingat dia jadwalnya. kau tadi pagi di WA. Iya, Aku tadi balas malam di WA aku. WA, tapi udah jam 12. Nah, coba tanyakan sama siapa si Oki-nya di jadwal. Si Oki ya jadwal lagi kembali. udah aku DM, tapi belum dijawab. Iya, dijadwalkan kembali kata Bang Zuma tadi. Oki paling bisanya malam dia kan? Siang juga bisa, tergantung. Makanya ditanya. Dia kan jualan dia tuh, jualan nasi dia depan rumahnya. Ya, kadang ada liburnya nasi goreng kan? Itu resepnya Nggak tahu, aku yang ngasih tahu. Dia nasi goreng, mie goreng. Tadinya kan biasa aja. Begitu aku kasih tahu resepnya, laris nasi goreng dia. Makasih ya kak, kata dia. Itu orang keren dia. Oki itu keren dia kayak gitu. Jadi dia tetap kerja kan. Beda sama kalau open yang lainnya nggak kerja. Ya kan? Udah itu sopan dia kan? Harapan Oki ini sopan. Edis, bom siapa semua itu. Nggak kerja. Dia hidup berharap dari GIF. Oh laki kerja kau. Apapun kau Satu kerjain. Bang Faro, si Oki ini sopan dia, anaknya sopan. Nggak kayak yang lainnya kan? Aku tintar lagi kerja nih. Kalau kerja itu fokus kerja dulu, nanti baru aku bersuara lagi. Oke, assalamualaikum Bunda. Bunda, assalamualaikum. Kepencet nih. Oke, Ayu Ticus, selamat bergabung Ayu Ticus. Ayu Ticus. Selamat pagi Faruk. Islam Kristen, Dinda. Kristen Faruk. Mau Itulah yang berdiskusi kita juga? benar. Mau diskusi kita? Iya. Kok lama sekali kamu Dinda? Baru disalibkan ya? Iya, ke diskusinya. Yang semangat lah, jangan lama sekali lah. Ya Yang Faruk, semangat. what is your problem? Yes, what do you want? What do you want to know? Oke, Bang Faruk sampaikan dulu ya aturannya ya ketika diskusi kepada Babang Faruk ya adiknya. Yang pertama, kalau adik mau bertanya kepada Babang Faruk dan Anda ingin saling adu argumentasi dari jawaban Babang Faruk, silakan Anda on cam. Tapi kalau tak mampu, belum mau untuk on cam atau tak mau untuk on cam, Adinda punya dua pilihan.
Yang pertama Adinda kita kaji temanya, yang kedua Adinda boleh bertanya setelah itu turun. Pilih mana Adinda? Tak boleh on cam. Iya, dari kedua pilihan tadi tidak on cam, pilih mana? Kaji tema atau bertanya setelah itu turun. Kau yang pilih. Saya tidak Kau mau yang pilih mengintervensi. untuk saya. Saya tidak mau mengintervensi pilihan orang. Terserah Adinda pilih mana. Ya, kau yang pilih untuk saya. Ya sudah, berarti kita kaji tema ya. Boleh. Dalam iman kalian kan, ya, yang bangkit dari kubur itu adalah Tuhan kalian. Setelah dia metong di kayu salib untuk menebus dosa kalian. Yang jadi pertanyaannya, informasi dari mana kalian dapatkan? Bangkit dari kubur itu Tuhan. Informasi dari mana? Tuhan mana boleh mati? Tuhan itu gelar. Gelar tidak boleh mati. Yang saya tanyakan, bangkit dari kubur itu Tuhan. Berarti yang bangkit dari kubur itu bukan Tuhan. Sebelum itu, adakah Tuhan mati? Tuhan kan gelar. Macam mana kau Oke. bilang bangkit? Ya. Dalam Lukas 24 nomor 3, Yohanes 20 nomor 13, kondisi Tuhan mau mayat. Tuhan itu gelar. Gelar mana boleh mati? Kalau Presiden Soekarno mati, yang mati adalah Soekarno, bukan gelarnya presiden. Masa kan kau tidak tahu begitu mudah? Tuhan itu gelar penguasa, pemilik. Gelar mana boleh mati? Yang mati kemanusiaan Yesus. Kalau ayat-ayatnya jelas, Filipi 2 ayat 8. Macet, meninggal kau Faruk. Masakan gelar boleh mati? Bang Faruk ke-mute itu, ke-mute. Bang Faruk ke-mute. Contoh, bila Ustadz Faruk metong, yang metong jasad Faruk, Bang Faruk bukan ke-mute. gelar Faruk. Bang Faruk ke-mute. Bang Faruk ke-mute. Cek, ini ada suara. Udah. Oke, ini Dinda. Dalam Lukas 24 nomor 3, di sini dikisahkan Tuhan Anda dalam kondisi mayat, Dinda. Ya, yang jadi mayat itu adalah kemanusiaan Yesus. Gelar mana boleh jadi mayat? Aduh. Tapi di sini Tuhan nggak tertulisnya. Iya, maka kau tidak paham makna Tuhan itu gelar penguasa. Contoh, berarti bila labelnya Ustadz, salah. nanti dulu, sabar. Bila Ustadz Faruk metong jadi mayat, yang jadi mayat bukan gelar Ustadz, tapi Faruk dalam keadaan manusia. Iya, Aduh. tapi di sini dinisbatkan loh Dinda gelarnya. Di sini dinisbatkan ini gelarnya ini gelar Tuhan. tak boleh jadi mayat. Yang jadi mayat adalah Tapi ini gelarnya kemanusiaan mayat. Yesus. Aduh. Di sini Contoh. gelarnya jadi mayat. Contoh, nanti dulu aku kasih paham kau. Ustadz Faruk telah menjadi mayat. Yang menjadi mayat gelar Ustadz atau kemanusiaan Faruk? Jangan Anda samakan Jujur gelar jawab. Ustaz dengan gelar Tuhan. Ingat aja. Sebab Tuhan itu gelar. Gak Gelar pernah mana di dalam Islam. Gak di dalam Islam ketika memanggil mayat gak pernah mayat Ustadz ini gak ada itu, gak pernah itu. Iya, Ada Ustadz itu. Faruk Gelar-gelarnya itu gak metong. pernah dibilang. Dengar dulu. Di dalam Islam gelar-gelarnya itu gak pernah dibilang. Ya, Ustadz mayat Ustadz ini gak pernah ada itu. Namanya aja disebutkan mayat si fulan. Apakah baik? Baik. Gak pernah dibilang mayat Ustadz fulan. Baikkah? Baik. Gak ada itu. Oke, aku kasih paham kau. Pertanyaan di dalam Lukas 24 nomor 3 ya, di situ kan disebut gelarnya dalam kondisi mayat, betul? Ya, yang Betul. mati itu adalah kemanusiaan Yesus. Filipi 2 ayat 3 ayat 18. Dia yang dibunuh dalam keadaan manusia.
Jadi bagaimana dengan Korintus Gelap 11 tak nomor boleh 26? mati. Bagaimana dengan Korintus 11 nomor 26? Apa masalah? Iya, Bible ngomong nggak tahu. Nih, Sekarang saya tanya kau, nanti saya tanya kau. ini aku buka datanya. Bentar. Nih, Iya, baca saya tanya datanya. kau. Nih. Iya. Boleh saya tanya? Sebab setiap kali kamu Iya. makan roti Iya. ini dan minum cawan, Boleh saya tanya? kamu memberitakan kemetongan Tuhan sampai ia datang. Ini datanya. Ya, yang mati itu siapa? Kemanusiaan Yesus atau gelarnya? Tapi ini Tuhan loh dibikin. Tuhan itu gelar. Contoh. Iya, gelar siapa Tuhan Presiden. ini? Nanti dulu, sabar. Iya, Tuhan ini gelar siapa, Dinda? Sabar, Faruk. Iya, Supaya kau Tuhan ini paham, gelarnya siapa? sabar. Pada kondisi Korintus Aku ini. kasih paham. Gak usah. Ini gelar ini gelar Tuhan ini punya siapa? Untuk siapa ini gelarnya ini? Oke, Tuhan itu Kurios atau Lord itu adalah gelar bagi kemanusiaan Yesus. Yesus juga mempunyai gelar Allah. Dia adalah Allah sebab dia pencipta sehakikat dengan Bapa sebab dia firman. Oke. Paham? Ketika di sini di dalam dikatakan ya, kamu memberitakan kemetongan Tuhan. Ya, kemetongan Tuhan. Yang metong manusia atau Tuhan? Manusia dia yang dibunuh dalam keadaannya Dibantah sebagai juga. manusia. Bukan bantah. Filipi Iya, 2 ayat bantah juga. 8. Nanti sabar. Saya tahu kau tak pernah baca ayat-ayat ini. Sabar. Asumsinya dibantahnya Iya. Bible itu. Aku bagi dalil. Filipi 2 ayat 8. Dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya sehingga taat dan mengalami kematian dalam keadaannya sebagai manusia. Oke. Kan ayat itu Ketika jelas. dalam keadaan dia sebagai manusia, siapa Tuhan? Tuhan itu gelar. Aduh. Iya, siapa gelar Tuhan? Kepada siapa gelar Tuhan itu? Ketika dalam kondisi dia sebagai manusia, kemana gelar Tuhan itu tadi? Gelar lah. Lonceng. Kan gelar boleh hilang. Aduh, gelar boleh. Maka aku jelaskan. Ketika Aku kondisi dia jelaskan, sebagai aku jelaskan. manusia, Oke. ya, kemana Aku paham, gelar aku paham. Tuhan tadi? Oke. Yesus dalam kodrat kealahannya dia kekal. Nah, Maka kealahan Yesus itu kekal. Nanti dulu. Yang saya tanya, Yang mati, di kitab sabar. Filipi tadi kan, di kitab Filipi tadi dikatakan dalam kondisinya sebagai manusia, oke? Ketika kondisi dia sebagai manusia, siapa Tuhan? Oke, kodrat keilahian Yesus itu kekal sebab dia adalah sang firman. Kan Yesus berkata, aku adalah Alfa dan Omega, al-awal dan Alfa dan Omega. Iya, kodrat keilahiannya kekal. Dinda, pertanyaanku Dinda, ketika dia dalam kondisi kemanusiaan, siapa Tuhan? Kodrat keilahiannya tuh kekal, dia Allah. Oh, berarti ketika itu dia Tuhan. Allah. Ketika itu berarti dia Tuhan. Oke, makanya kau dengar dulu. Dalam Yohanes 20 ayat 28, Yesus mempunyai dua gelar. Sabar. Yesus mempunyai dua gelar. Dia adalah Turun aja lah kau ya. Makan ketemu bilang mustahil ada orang yang percaya Bible, mustahil. Akal berupaya dimatikan ya akalnya, coba lah. Iya kan? Ya tinggal kau jawab, di mana Tuhan? Kemana gelar Tuhan? Pada dirinya, berarti ketika itu dia Tuhan bukan? Bukan, manusia, mutar lagi. Pura-pura longor. Oke, kita naikkan yang lainnya. Henry Damanik.
Oke, bentar ya. Daruhum, naik Daruhum. Iya, Oten nggak ada yang percaya Bibel. Mana ada Oten yang percaya Bibel? Belas liter tertulis kayak gitu aja pun dibantah sama Oten itu. Oke, Mbah Duit. Kita naikkan Mbah Duit. M Science. Oke, Mbah Duit, selamat bergabung Mbah Duit. Halo Mbah. Oke, M Science, selamat bergabung. Ya, Ya, Islam Kristen kan ya? ya, yang kau gelari buruk dengan Oten itu Muslim apa kafir? Ya, Islam Kristen. Muslim apa kafir yang kau teriaki Oten itu? Enggak, ini kakak Islam apa kambing Kristen? dia? Iya, kau Muslim apa kafir kau? Ngaku kau? Oh ngaku kau domba apa kambing congek min keledai dungu kau? Oh murtadin di sini ngaku-ngaku domba kau? Islam apa Kristen? Muslim apa kau kafir kau? Saya tahu kau kafir, kau kambing kau. Jangan kau ngaku Muslim, kau ngaku domba kau. Ini orang, ini nggak tahu ini orang sakit. Dia DM aku kayak gini. Ini nih orang. Di Kenapa DM-nya kau tuh kayak teriakin? gini. Kenapa kau teriakin Bang, udah, umatnya bentar Rasulullah dulu. Muhammad? Santai lah, Olo-olo kamu, dengan ngolok-ngolokan Oten gadul-gadul. Kau siapa kau? Siapa yang memberi kau mandat kau? Kau Kenapa ini? jangan Kenapa? pernah mengolok-olok umatnya. Kau Tengok ini aku di DM dia ini, weh, di DM dia Siapa ini. kau? Ini M Hah? Science. Dengar nih, weh, aku di DM sama dia nih. Hah? Di DM ini. Kau kira Ini bapak binatang? tukian. Kau kira Di mute dulu moderator. Moderator mute dulu. Karena Nih, kau penghujat gini. kau. Diam Kambing. dulu, Bu. Ini kau DM Kambing aku aku kan. sudah tahu. Diam dulu. Diam dulu. Nah, tengoknya di DM-nya aku. Ah, kena, Betul ya? kena, bentar, turun dulu itu, kena. Telat. Mana? Matius 27 ayat kelima, Bapak baca. Oke, coba kita lihat dulu. Sama kisah para Rasul 1:18, Bapak baca. Matius pasal 27 ayat berapa? Matius 27 ayat kelima, kisah para Rasul 1:18. Iya. Silahkan Bapak baca. Dua ayat itu 5. Bapak baca. Maka ia pun melempar Matius 27 ayat 5. Maka Ya. ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci lalu pergi dan dari situ dan menggantungkan. Ini kan ini Oke, Yudas, sabar tapi ini dulu. bukan bicara Ya tentang Yudas, Yesus. ya sabar. Ya ini berbicara tentang penyaliban, Pak. Coba Bapak baca kisah para Rasul 1:18. Tidak boleh dulu, kita fokus dulu Loh, ke kok ayat nggak ini. boleh? Saya akan buktikan kita kalau pindah yang lagi ke disalib, kisah para ya, rasul. saya akan buktikan kalau Yudas yang memang disalib mati. itu Yudas. Ya, tapi kematiannya kenapa Dia tidak berbeda? disalib. Kenapa Dia berbeda? tidak disalib, dia memang Coba Bapak mati buka dulu. akibat daripada- Nah, makanya ya. kalau nggak pakai timer, Bapak saya ngomong, Bapak ngomong. Para rasul. Oke. Ya, Kisah kisah para para Rasul Rasul 1:18. 1:18. 1 ayat 18. Oke, saya baca. Ya. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh terselungkup dan perutnya Nah. terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Maksudnya gimana? Ini Yudas memang demikian. Baik, Tetapi itu kan ujar Bapak Yesus nggak ngerti lain lagi. maksudnya. Ya, Bapak kan nggak ngerti maksudnya, makanya saya Bukan nggak jelaskan. ngerti. Loh, Saya kan jadi- Bapak tanya, jadi bingung. gimana maksudnya katanya? Bapak kan tanya sama saya, Coba kasih. gimana maksudnya? Nah, Bapak sudah membaca dua ayat itu, ternyata ayat Ini kita satu fokus. mengatakan, aduh, saya akan menunjukkan kepada Bapak kalau Yudas lah yang disalib. Ini kita fokus Nanti fokus kasih saya. tahu salibnya di mana? Oke, silakan. Oke. Sekarang Bapak renungkan kematian Tunjukkan salibnya Yudas. di mana? Aduh, makanya ini aku tuh nggak suka kalau kita adu suara nih. Anda kalah suaranya sama saya loh, Pak. Saya ini ingin diskusi Iya, baik-baik, sudah. makanya pakai timer. Nah, kematian Saya Yudas. berpikir. Ya sudah gini aja. Kematian Yudas menurut Bapak yang benar Matius 27 ayat kelima atau kisah para Rasul 1:18?
Jadi gini, Pak Ustadz Nandar, Ya, Pak Ustadz Nandar sudah belajar Alkitab atau belum ini? Malah Sampai- nanya ke saya. Jelaskan aja Bapak, nanti orang lain yang menilai. Saya tanya nih Pak ya, ini sebentar. Nanti saya nggak akan potong jawaban Bapak. Iya. Kita mengenal dengan sola scriptura, bahwa Alkitab ini adalah kebenaran murni firman Tuhan. Nah, saya tanya kepada Bapak, Matius 27 ayat ke-5, kematian Yudas itu digantung, Pak. Sementara Kisah Para Rasul 1:18, kematian Yudas Digantung, mana ditulis di sini digantung? Maksudnya disalibkan, mana? astagfirullah. Tapi kalau Yesus benar-benar tadi sudah disalib. dibaca, Pak. Iya, Tadi kan sudah tidak menemukan. Baik, nih saya bacakan. Bapak pakai Alkitab. Iya. Bapak pakai Alkitab dari LAI atau buka? Saya tanya. Kita pakai Alkitab aja LAI. Kita pakai Alkitab yang saat ini kita gunakan. Nah, Bukan baik, berarti saya tunjukkan Alkitab LAI-nya, Pak ya. Saya tunjukkan Alkitab LAI-nya, mau enggak? Mau? Silakan. Ini saya tunjukkan, saya ambil dulu. Sabar, saya ambil dulu. Iya. Jangan diputar-putar. Soalnya Yudas tidak mungkin dia disalib seperti yang dituliskan di dalam Alkitab. Tidak ada itu. Nah, saya tunjukkan, Pak. Yudas itu disalib, Pak, kematiannya nih. Saya Siapa punya yang buku, ini buku dari si Bapak ini gimana sih? Saya mau jelaskan, ini sudah saya ambil bukunya ini. Silakan. Sebentar, salah bukan ini, sebentar. Salah ambil buku. Ini cuma pintar aja ini motong-motong. Nah, Bapak kan pakai LAI toh. Nih. Baru gini Bang Lanar, tunjukkan Yudas itu disalibkan di Bukit Astagfirullah. Golgota, ya. Ini Jadi saya mau menunjukkan Iya. itu, Pak. Nah, setelah itu nanti tunjukkan Yudas itu disalib saya di mau Golgota. menunjukkan itu, Bapak. Saya mau menunjukkan itu, gimana sih, Pak? Ini saya belum menunjukkan, udah tantrum dulu. Saya tunjukkan. Bapak kan tadi pakai LAI, ini saya tunjukkan dulu kitabnya. Iya. Alkitab yang Bapak Bukan pelajari Anda itu. menyenangkan, ya. Silakan. Diam dulu, Pak. Alkitab yang Bapak pelajari itu Alkitab edisi jemaat. Makanya kalau Bapak mau cerdas, Bapak pelajari Alkitab Langsung baca aja edisi. dulu. Kita Aduh, saya ini ya singkat. ampun. Ini mau saya jelaskan gimana, Bapak? Saya gak usah diburu-buru. Aduh, si Bapak ini. Pak, di depan saya ini Alkitab edisi study. Ini dari mana? Dari LAI, saya tunjukkan. Bapak ini jangan buru-buru, Pak, kalau diskusi. Gimana mau mendapatkan kebenaran? Tunjukkan Ya, saya kitabnya dulu. Saya pasti tunjukkan. Jelas dulu. Saya pasti tunjukkan nih. Jangan-jangan di Ini apa nih? Nah, ini apa nih? Coba dibaca. Silakan. Oh. Iya, udah saya gedein dulu. Nah, Bapak baca nih, Bapak baca apa? Coba Bapak baca. Dari tahun berapa? 2000. Ini coba dibaca. Ada di situ. Tuh, ada ISBN-nya tuh, jelas kan? Ini jelas. Ini Pak, apa ini? Udah, ini intinya dari LA itu ya. Ada dicetak oleh pencetakan tahun 2020 ya? Ya, dicetakannya, tapi ini LI-nya ini LI kapan? 93 94. Gimana sih? Ini dicetaknya buku ini. Ya, ini bukunya dicetak tapi ditulisnya pada tahun 93. Iya, dicetaknya 93 ini, Pak. Tapi kan kita lihat percetakannya karena iya, udah. 93 tapi kan bisa dirubah. Intinya ini dari LAI ada ISBN-nya ya. Kita lihat nih. Saya lihatkan kepada Bapak baca ya. Pastinya percetakannya itu tahun berapa itu aja. Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Haleluya, puji Tuhan. Nih, Bapak perlihat ini ya. Jangan sampai kita astagfirullah. Sini pendeta ini gimana sih? Ini saya lagi ngomong dipotong mulu. Maka ia pun astagfirullah. Banyak yang pakai ini pendeta. Jangan-jangan semua sudah dipalsukan, iya kan? Sebentar ya. Ini pendeta gimana sih? Gua ngomong, ikut ngomong, minta ditujukan. Ini gua tunjukkan nih, Bapak pendeta diam dulu ya. Di bawah dulu. Ini Alkitab edisi tadi, namanya The Full Life. Yang menerbitkan bukan saya, yang menerbitkan LAI. Nih, ada ISBN-nya, lihat ISBN-nya ada, ya kan? Cetakan tahun ya,
Ya, ini yang sudah ada tahun 1974, 93 gitu kan. Saya tunjukkan nih. Ternyata Yudas lah yang disalib. Matius 27 ayat ke-5. Ya. Teman-teman lihat nih ya. Nah, di sini ada catatannya. Kematian Yudas nih, Matius 27 ayat ke-5. Yudas menggantung diri, sementara Kisah Para Rasul 1:18 mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan atau disulakan, jeder. Ini menurut Alkitab. Buat teman-teman yang tidak punya buku ini karena bukunya mahal, bisa melihat di sini. Saya tunjukkan. Ya, saya tunjukkan di dalam ini, kalau ini online-nya teman-teman ya. Matius 27 ayat ke-5. Klik tafsiran. Nah, ini sama teman-teman nih. Itu sama dengan yang saya baca di buku ya. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri, sementara Kisah Para Rasul 1:18 mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Itu bukan tonggak yang diruncingkan, tetapi adalah tombak tentara Romawi. Yohanes 19:34. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan, jeder. Bukunya ada, online-nya ada. Ya, jadi Yudas itu yang disalibkan, makanya kematiannya berbeda. Nah, kenapa perut Yudas bolong? Karena ketika Yudas digantung itu ditombak oleh tentara Romawi. Ayatnya mana nih? Jadi kenapa perut Yudas bolong? Kenapa perut Yudas bocor? Ketika sosok yang dianggap Yesus padahal Yudas ditikam oleh tentara Romawi, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Makanya perut Yudas lambungnya bocor karena orang yang dianggap Yesus lambungnya ditombak, jeder kan. Makanya sudah saya bilang, nggak ada pendeta yang sanggup mengalahkan saya. Diajak baik-baik, saya ngomong nyerocos ya. Ditunjukkan kitabnya, ditanya tahun berapa, mau tahun berapapun, ini dari Kristen bukan dari Islam ya. Kalau Anda mau protes, protes LAI, kenapa kau jujur sekali sekarang? Yudas ternyata yang disalib. Ini loh ada ISBN-nya yang mencetak LAI, diingkari. Makanya beli, ini harganya mahal nih, 10 juta. Makanya edisi study, jemaat-jemaat gak diajarin kayak gini. Nih teman-teman yang mau beli ya, di TikTok Shop ada juga nih, harganya 10 juta. Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan seri The Full Life, edisi study nih, study Bible. Jadi kalau jemaat-jemaat gak mungkin dikasih kayak gini, berat, nanti mualaf semua. Ini bukan cetakan Muslim, ini cetakan LAI. Nah, kok malah memprotes cetakannya tahun berapa? Mau cetakan tahun 2025 juga. Ini adalah diterbitkan oleh LAI ini, diterbitkan dalam rangka kerjasama penerbit Gandum Bas dan Lembaga Alkitab Indonesia. Teks Alkitab terjemahan baru nih, ya kan? Tuh, The Full Life Study itu tahun 1992. Kalau buku ini dicetak memang tahun 2020 dicetaknya, sedangkan di karangnya itu tahun 1992. Kalau dicetak yang buku ini memang 2020, tapi keberadaannya sudah ada 92. Paham nggak begitu? Begitu aja nggak paham? Jeder. Makanya belajar Alkitab itu harus punya pengorbanan. Ini harga 10 juta aja, tapi bukan saya yang beli ini ya, ada hamba Allah yang belikan. Makanya kalau mau mendukung saya silakan dukung ya. Ini yang membelikan buku saya berjuta-juta ini bukan saya. Kalau ini orangnya nggak mau disebutkan nama, saya bilang hamba Allah aja. Bang Nandar ya,
Ini yang dibelikan itu Bang Juma atau siapa saya lupa ya. Oh bukan ini kalau Bang Juma. Intinya ada hamba Allah lah. Bang Nandar butuh apa? Wah kalau saya butuh uang bun, dikasihnya mungkin uang ya. Butuh buku. Buku apa? Alkitab. Alkitab apa? Edisi studi. Tentang apa? Tentang Yudas yang disalib. Harga berapa? Aduh bun, saya malu harganya mahal. Udah nggak apa-apa. Berapa harganya? Langsung ditransfer. Saya kirimkan bukti pembeliannya. Ya kan? Jadi nggak ada permainan uang di situ. Maksudnya saya nggak korup ya, amanah. Saya tunjukkan harganya berapa. Ini pun harganya pun. Oh segitu. Ya udah. Jadi dikirim. Dikirimnya dilebihkan. Sisanya buat Bang Nandar. Makasih. Gitu teman-teman. Jadi kalau kita dikasih no problem. Yang penting tidak minta-minta. Bang Nandar butuh apa? Butuh buku. Ini buku-buku saya. Ini bukan tuh yang di belakang ini bukan saya yang beli. Kalau beli sendiri mah malas, mahal, berjuta-juta itu. Makanya belajar itu harus berkorban. Pak Pendeta, gimana Bapak mau tahu Yudas yang disalib? Beli buku edisi studi aja nggak berani, nggak mau. Baca Bible itu bukan Bible semacam ini. No, Bible bahasa Ibrani ada saya. Ya, mau apa? Mau lari kemana? Habrit Hadasa. Ini saya pakai nanti kalau saya debat di dunia nyata teman-teman ya. Jadi kalau saya berdebat di dunia nyata nanti saya akan bawa ini. Nanti saya mau mempermalukan bapak-bapak pendeta. Masa orang Islam bisa baca Ibrani sedangkan bapak pendeta terjemahan saja. Makanya Esra Soru nggak berani debat dengan saya. Kenapa? Takut malu. Gak bisa Ibrani, gak bisa Yunani, ya malu lah. Gelarnya doktor, masa S3 gak bisa baca Ibrani? Kalau ini gak bisa dicari di Google. Cara baca interlinearnya, Latinnya gak ada ini teman-teman. Jadi kalau pendeta saya tunjukkan ini, waduh, bisa malu itu. Makanya pendeta gak ada yang berani debat dunia nyata. Saya berani debat dunia nyata. Silakan naik. Nge-lag, masa nge-lag sih? Ya yuk, open cam Bunda. Muslim apa Kristen? Halo. Masa nge-lag sih? Halo? Oh, kepencet, baik. Terima kasih yang sudah bergabung. Mana yang bergabung? Muslim semua ini. Delay, aduh, delay ya. Assalamualaikum Bang. Open cam, sini roomnya wajib open cam.
Siap. Ya. Mana? Nge-lag. Aduh, nge-lag delay gimana sih? Nanti bukan kan ya? Emang delay ya? Nanti. Sama mencocokkan ini bang, yang tadi. Ya. Buku yang tadi. Ya. Ya, gimana? Sebelumnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya juga udah punya dari seseorang yang telah masuk Islam dari Nah, boleh silakan dilihat. Oh, punya juga. boleh. Ya. Jelas ya. Gini lah ya. Atau gini ya Pak, saya akhiri dulu live-nya. Gimana ya?